Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum وهب لنا واسعات الفهم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik, inayah dan riayah kepada kita semua. Hingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersama mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam acara mingguan kerjasama antara Majelis Muwasalah Wilayah Jember dengan Majelis Muwasalah Pusat. Semoga insya Allah dengan acara ini Allah Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semua ikhwan untuk senantiasa mengikuti dan istiqamah untuk senantiasa mengamalkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita dengar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ikhwan, dalam kajian Ar-Risalah Al-Jami'ah kita memasuki bab az-zakah. Pertemuan pertama waktu di bab zakat kita bahas perihal definisi zakat dan juga harta-harta yang diwajibkan zakat di situ. Ingat kan zakat ada dua, zakatul mal wa zakatul badan. Zakat harta dan zakat badan. Zakat badan adalah zakat fitrah yang biasanya di bulan Ramadan itu ataupun hari raya Idul Fitri. Adapun zakat mal inilah yang dibahas dalam awal kitab zakah di kitab Risalah Jami'ah ini. Pertama-tama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas harta apa aja yang harus dizakatin dan enggak semua harta yang harus dizakatin hanya 6 harta. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas yang pertama, yaitu adalah an-na'am, hewan ternak. Hewan ternak apa aja yang wajib dizakatin, ya, dan apa syarat-syaratnya. Kita sudah bahas bahwasanya hewan ternak yang wajib dizakati hanya 3. Apa? Kambing dengan segala jenisnya ya, kambing domba, kambing biri-biri, kambing kacang dengan segala jenis kambing. Yang kedua sapi dengan segala jenis sapi kerbau ila akhirah. Yang ketiga onta. Maka ini adalah 3 hewan ternak yang wajib dizakatin. Selain 3 ini tidak wajib zakat. Kuda atau kelinci ataupun yang lainnya, kecuali kalau seandainya itu masuk dalam kategori perniagaan, maka zakatnya zakat tijarah bukan zakat an-na'am. Oke. Kemudian 3 hewan ternak ini ikhwan wajib dizakati bila mana tertera di situ terdapat di situ syarat-syarat wajib zakat yang diantaranya adalah an-nisab, sudah sampai nisab kadar yang wajib dizakatin. Kemudian haul, sudah lewat setahun. Ya enggak? Setahun dia memiliki hewan itu baru dizakatin. Dan juga nisab, sudah sampai kadar wajib zakatnya. Yang kita bahas pada minggu lalu, kalau kambing minimal nisabnya adalah 40 ya kan. Kurang dari 40 nggak ada zakat. 40 baru zakat satu kambing. Dan terus begitu bagaimana hitungannya 120, 101, kemudian 201, kemudian 400. Kemudian setiap 100 ada satu kambing. Kedua sapi minimal nisabnya adalah 30. Kalau 30 maka zakatnya adalah tabi'ah. Kalau 40 maka zakatnya musinnah. Kemudian tiap lipatan 30 maka satu sapi dengan tabi'ah, tiap lipatan 40 maka satu sapi dengan musinnah. Tabi'ah itu sapi setahun, musinnah sapi 2 tahun. Kalau onta zakatnya minimal nisabnya 5. 5 onta sama dengan 1. Satu apa? Bukan satu onta, satu kambing. 5 satu kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing. Nah, 25 onta baru zakatnya 1 onta. Bintu mukhab. Dan begitulah perihal namanya nisab yang sudah kita bahas pada minggu lalu ikhwan.
Ada satu syarat di sini yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam Risalah Jami'ah, perihal masalah as-saum kalau dalam bahasa fikihnya. Beliau catatkan bahwasanya zakat na'am itu hanya dizakati bila mana na'am bersifat as-saimah, hewan ternak yang bersifat as-saimah. Wah, kita akan bahas di sini apa itu saimah, kemudian kita akan membahas nomor 2 daripada zakatul mal ini. Tafadhal. Silahkan al-akh Al-Qari yaqra. Nah, bismillah. Min qawlihi fala zakata fima siwa na'am saimah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Fala zakata fi ma siwa an-na'am as-sa'imah wa yushtaratul haulu laha Hmm. wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijarati Hmm. wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa'i an-nisabu aidan Hmm. wa wajibu an-naqdaini wat tijaratin rub'ul usyri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, beliau berkata masih membahas perihal zakat an-na'am. Fala zakata fi ma siwa an-na'am as-sa'imah, maka tidak ada zakat pada apa-apa selain selain an-na'am, hewan ternak yang as-sa'imah, yang disaumkan, yang digembalakan. Nah, ini adalah syarat ya ikhwan. Syarat untuk zakatnya hewan ternak namanya saum. Oh, kata. Kemudian beliau berkata wa yushtaratul haul, kemudian juga disyaratkan haul harus dapat setahun, dan juga nisab, ikhwan yang dibahas di alinea setelahnya. Apa arti saum yang beliau katakan an-na'am as-sa'imah? Oke. Pengertian saum dalam istilah fuqaha adalah hewan yang diternakkan di tempat yang mana tempat itu tidak ada yang punya. Fi kala'in mubah. Diternakkan hewan itu, makannya dari mana? Rumput-rumputnya pada rumputan punya siapa? Itu hewan itu diternakkan di rerumputan yang apa namanya, yang ilegal ataupun yang tidak ada yang punya. Seperti hutan gitu. Itu kalau begitu baru dizakatin. Jadi hewan dilepas ya, kemudian hewan tuh makan rumput-rumput dari rerumputan di area ladang yang nggak ada yang punya, fika lain mubah gitu artinya. Lain halnya kalau seandainya itu hewan diternakan di mana, di rerumputan punya orang dan kita bayar. Wah, kita untuk makannya si hewan ini. Atau kita ambil rerumputan di tempat-tempat lain dan kita bawakan ke kandangnya. Nah, itu namanya bukan saum. Hewan yang berpola seperti itu, pola ternakan yang seperti itu nggak ada zakat. Ya. Bila mana kita membayar untuk makanan si hewan ini. Baik pun kita bawa hewan itu ke tempat orang, kemudian kita bayar orangnya untuk makanan si hewan ini, atau kita bawa makanan-makanan di luar, rumput-rumput di luar, kita bayar, kemudian kita bawa itu makanan ke kandangnya hewan itu. Kedua, gambaran itu nggak ada zakat. Hewan ternak yang berpola seperti itu, walaupun banyak. Kambing 100 atau 1000, banyak nggak ada zakat. Selagi pola ternaknya seperti itu. Jadi ikhwan, hewan ternak yang wajib dizakati bila mana telah lewat setahun dan sudah sampai nisabnya, dan juga pola ternaknya dengan kita melepaskan hewan itu dan hewan itu makan di tempat rerumputan yang nggak ada yang punya, begitu. Nah, baru itu dizakatin. Kalau seandainya itu belum sampai setahun ataupun belum sampai nisab ataupun pola ternaknya dengan kita membawa makanan ke kandangnya, maka itu enggak ada zakat. Ini adalah artinya saum itu. Antara fi kalain mubah, begitu ya, ikhwan. Nah, ini adalah syarat yang disyaratkan di mal yang pertama, mal na'am. Ini kalau kita perhatikan, apa namanya, sangat jarang, apalagi di daerah kita di Indonesia, sangat jarang orang yang menternakkan hewan-hewannya dengan pola seperti itu. Kebanyakan orang yang berternak, dia mengambil makanan dari luar, entah dia beli, entah dia cari, kemudian dia datangkan ke kandangnya hewan itu. Nah, kalau begitu nggak ada zakat. Sama sekali nggak ada zakat karena itu bukanlah saimah namanya, bukanlah saimah. Oke. Ini perihal masalah an-na'am. Kemudian di sini musannif membahas yang nomor 2 dan nomor 3 langsung. Beliau berkata, "Na'am.
Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqud, zakat an-naqdain, wa tijarah dan zakat tijarah. Zakat an-naqdain, apa arti naqdain? Emas dan perak. Bila mana orang memiliki emas dan memiliki perak, harus dizakatin. Juga tijarah, perniagaan, zakat berniaga apapun, wajib dizakati perniagaan itu. Kedua ini wajib zakat kapan? Bila mana sudah lewat haul. Karena beliau berkata begitu juga. Begitu juga haul itu disyaratkan bagi an-nugud, bagi emas dan perak, dan juga bagi tijarah, perniagaan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa' an-nisabu aidan, dan juga disyaratkan nisab juga untuk nugud dan tijarah. Nah, di sini ikhwan langsung kita membahas masalah zakat dan nugud dan tijarah, dan kemudian langsung beliau berkata migdar zakatnya wajibun nagdain wa tijarah rubu'ul usyur, dan kewajiban yang harus dikeluarkan di zakat nagdain, di zakat emas dan perak, dan juga zakat tijarah, zakat perniagaan, itu adalah rubu'ul usyur, seperempat dari 1/10, 2,5 dari 100. Kita akan bahas berapa migdarnya itu. Ala kulli hal. Kita akan di sini membahas ikhwan masalah zakat an-nagdain. Oke. Zakat an-nagdain ini perlu diperhatikan karena banyak yang orang kewajiban zakat di nagdain, apalagi di tijarah sangat banyak sekali. Oke. Zakat an-nagdain. Apa arti nagdain? Nagdain adalah emas dan perak. Jadi kalau orang punya emas, ya, punya perak, itu harus dizakatin dengan syarat. Pertama, emas dan perak itu ada pada kepemilikannya selama 1 tahun. Itu haul berarti. Jadi zakatnya tiap tahun. Dimulai dari waktu dia memiliki emas atau perak itu. Ya nggak? Dia punya emas tanggal 1 Muharram contohnya. Lewat setahun itu emas masih ada di miliknya, maka wajib dizakatin pada tanggal 1 Muharram tahun depan begitu. Dan tiap 1 Muharram wajib dizakatin. Jadi zakatnya per tiap tahun, itu adalah haul namanya kan. Oke. Juga diwajibkan nisab, sampai kadar yang wajib dizakatin. Emas atau perak itu. Kalau seandainya dia punya emas cuma sedikit atau punya perak cuma sedikit, maka nggak wajib zakat. Kalau emasnya banyak atau peraknya banyak, maka wajib zakat. Pertanyaan, berapa sih kadar minimal wajib zakat itu? Oke, ini berbeda antara emas dan perak. Kalau bahasa fikihnya, emas diwajibkan zakat bila mana sudah sampai 20 mithqal dinar. Ya. Kalau perak, 200 dirham perak. Wah, kata. Kalau emas 20 mithqal emas, kalau perak 200 dirham perak. Nah, ini untuk hitungan apa namanya? Untuk hitungan sekarang berapa gram? Ya, nah begini ikhwan. Kita bahas emas dulu. Kalau emas kan 20 mithqal ya. Taban kita hitung dengan yang murni, artinya 24 karat. 24 karat itu hitungan yang itunya. Soalnya kalau yang di bawah 24 karat, 20 karat ke atau 18 karat kan maka agak berbeda hitungan nisabnya. Di sini kita bahas yang 24 karat. Oke. Miqdar nisabnya kalau bahasa fikih sama dengan 20 mithqal. Oke. Berapa gram sih itu? Nah, dikatakan gram yang mendekati angka itu adalah 84 gram. Betul, 84 gram. Dengan hitungan sekarang. 84 gram emas 24 karat. Nah, itu kalau sudah sampai 84 gram maka wajib zakat gitu. Kalau dia cuma 80, kalau dia seandainya cuma hanya 80 gram maka nggak zakat walaupun bertahun-tahun dia punyai gitu. Jadi minimal dia mempunyai 84 gram emas yang 24 karat. Dia punyai selama 1 tahun maka wajib dizakatin. Ini yang emas. Adapun yang perak, kalau bahasa fikihnya 200 dirham. Nah, kalau gram kita itu sama dengan 588 gram perak. Gitu. 588 gram perak. Kalau dia cuma punya 500 gram sahaja ataupun 550 maka belum zakat. Walaupun bertahun-tahun dia punya. 588 gram perak, nah baru wajib zakat. Kalau sudah lewat setahun. Nah, itu namanya nisab ya ikhwan. Baik. Perihal emas dan perak ini wajib dizakatin kalau seandainya itu bukan perhiasan yang dibolehkan, yang mubah. Huli mubah kalau bahasa ininya. Huli yang mubah. Perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan yang mubah, maka nggak wajib zakat. Walaupun banyak. Wah, jadi yang dibahas zakat di sini adalah zakat emas dan perak kepingan gitu, bukan sudah yang berbentuk perhiasan gitu. Atau perhiasan tapi yang tidak mubah. Dan juga ada kena zakat di situ, perhiasan yang tidak mubah. Oke.
Lain halnya kalau perhiasan yang diperbolehkan, maka tidak wajib zakat. Pertanyaan, apa itu perhiasan yang diperbolehkan yang tidak ada zakatnya di situ? Perhiasan yang diperbolehkan adalah apa namanya? Bila mana itu perhiasan memang boleh dipakai. Contohnya emas. Emas itu hanya boleh dipakai oleh perempuan, laki-laki nggak boleh. Oke. Dan standar yang perhiasan itu dan dia mempunyai perhiasan emas itu dengan standar perempuan di daerahnya, nggak lebih gitu. Kalau seandainya dia memiliki perempuan itu memiliki kalung dan memiliki gelang, ya kalung, gerang atau cincin-cincin, dan itu memang dinilai standar di daerah dia. Banyak dia punya tuh, dan tapi memang standar sih kayak gitu. 100 gram kalau ditotalin semua itu 100 gram, perhiasannya semua itu 100 gram. Dan ini dinyatakan boleh perempuan untuk menggunakan untuk pakai itu. Itu namanya holi mubah. Nah, yang kayak gitu nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya, gitu ya kawan. Lain halnya kalau seandainya perhiasan itu melebihi daripada kebiasaan. Orang di daerahnya cuma punya 5 gelang contohnya, dia punya 10 gelang, oh gitu. Nah, kalau gitu ada zakat semuanya itu. Ataupun itu perihal yang dimiliki oleh yang tidak diperbolehkan seperti laki-laki. Itu perhiasan ada, tapi yang punya siapa? Yang punya si laki-laki. Nah, kalau begitu ada zakatnya. Itu bukan namanya holi mubah karena laki-laki tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas, gitu. Jadi emas dan perak yang dibahas di sini adalah emas yang perak bukan dari golongan perhiasan yang mubah. Adapun emas perak, kalau seandainya masuk dalam golongan perhiasan, desainnya desain perhiasan dan itu diperbolehkan untuk dipakai, maka nggak ada zakatnya. Begitu ikhwan. Itu perihal emas dan perak. Di zaman sekarang, di zaman sekarang ini banyak terjadi. Tapi bukan emas perak, tapi duit. Nah, pertanyaan, apakah duit wajib dizakatin? Kalau orang punya duit simpanan, entah di bank kah, entah di rumahnya dia nyimpen duit. Lewat setahun tuh duit tuh, apakah wajib dizakatin duit ini? Nah, ini ada khilaf antara ulama, apakah duit disamakan, dikiaskan dengan emas perak atau tidak? Apa namanya, sumber daripada khilafnya mereka khilaf karena illah, sebabnya ada zakat di emas perak itu apa? Qala ba'dhum innahu jauhariyatul asman. Ada yang bilang apa namanya, kaunaha qiyamul asya. Nah, di sini dengan pola illah di sini akan terbit suatu khilaf dalam hukum bagi mereka yang mengilahkan menyatakan sebab daripada zakat yang emas perak itu adalah qiyamul asya, maka masuk duit juga termasuk qiyamul asya, apa namanya, harga untuk segala sesuatu gitu. Qiyamul asya. Tapi bagi mereka yang berpendapat bahwasanya illahnya eh, zakat emas dan perak adalah jauhariyatul asman. Ini memang benda yang memang berharga. Maka nggak ada zakat di duit, begitu ya ikhwan. Tapi memang ihtiyatnya lebih hati-hati, afdolnya kita mengambil pendapat yang mewajibkan zakat di emas dan perak. Bagaimana kita menzakatinya? Persis seperti yang tadi ikhwan. Kalau seandainya engkau mempunyai harta, mempunyai duit simpanan entah itu di bank, entah itu di rumah yang sudah sampai, kalau kita beli perak bakal kena tuh 588 gram. Atau kalau seandainya kita beli emas bakal kena tuh 84 gram. Nah, berarti sudah sampai nisab gitu. Sudah sampai ini nisab. Tahun depan berarti dizakatin, jangan lupa gitu ya, kawan. Ini adalah perihal nisab. Kemudian perihal zakatnya bagaimana? Perihal zakatnya Musannif berkata tadi rubu'ul usyur. Apa arti rubu'ul usyur? Rubu' itu artinya seperempat. Al usyur sepersepuluh. Artinya seperempat dari sepersepuluh. Kalau bahasa kita ya 2,5 dari 100. Ya, 2,5 dari 100. Jadi harta itu dibagi 10 dulu, kemudian yang bagian 10 itu dibagi menjadi 4. Nah, itulah seperempat dari sepersepuluh. Contohnya kalau 100, 100 dibagi 10, berapa? Ya 10. Kemudian ambil seperempat dari 10, ya berapa? Ya 2,5. Jadi kalau seandainya dia punya 100, berarti zakatnya 2,5. Gitu ya, kawan. Nah, oh seperti itu ya, kawan. Kalau seandainya dia mempunyai 100 gram emas, ya, berarti maka berapa zakatnya? Sama dengan 2,5 gram emas, begitu. Kalau seandainya dia mempunyai apa namanya, 100 juta contohnya rupiah, sudah pasti itu sampai nisab, maka berapa zakatnya? 100 juta dibagi 10, berapa? 10 juta. 10 juta dibagi 4, berapa? Berarti 2,5 juta. Itulah zakat daripada 100 juta, sangat dikit sekali. Ini adalah bagian fugara daripada hartamu, 2,5 dari semua global harta itu. Nah, begitu ya, itu adalah zakatnya an-nagdain, emas dan perak, atau juga fulus atau juga duit bagi mereka yang berpendapat seperti itu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas zakat tijarah. Dan zakat tijarah perihal yang agak rumit dan
paling banyak terjadi zakat tijarah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Beralih ikhwan ke pembahasan kita Bidayatul Hidayah yang mana di sini Sayyidul Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali masih membahas perihal tentang apa yang layaknya kita lakukan setelah adzan subuh tapi sebelum sholat. Kita bahas beberapa pekan yang lalu disunahkan kita membaca doa dan sudah alhamdulillah sudah kita bahas arti daripada doa itu yang luar biasa, doa al-fajr. Oke, di sini beliau meneruskan apa yang semestinya kita lakukan sebelum kita sholat ya ikhwan. Nah, bismillah. Tafadhol al-akh al-qari yaqra. Mhm. Bismillah. Mhm. نعم فإذا سمعت لأ عند قوله فإذا فرغت من الدعاء تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. آمين. Fa idza faragta min ad-du'a'i fala tastaghil ila ada'il fariidati illa bi dzikrillah wa tasbihi wa qira'atil qur'ani. Fa idza sami'tal adhan fi athna'i dzalika faqta ma anta fi wastaghil bijawabil muadzin. Fa idza qala al muadzin Allahu akbar fakul mithla dhalik wa kadzalika fi kulli kalimatin. طيب بسم الله Fa يكفي idza نعم. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas doa al-fajr, beliau berkata di sini فإذا فرغت من الدعاء. Bila mana engkau telah selesai daripada membaca doa di atas, fala tashtaghil maka engkau jangan bersibuk-sibuk ila ada'il fardhu sampai menunaikan kewajiban salat subuh, itu artinya illa melainkan dengan zikrillah, dengan berzikir kepada Allah taala, gitu. Wa tasbih dan bertasbih, wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Nah, itulah ya ikhwan. Setelah masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar yang shadiq, disunahkan kita membaca doa yang itu dan jangan lupa kita untuk salat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian kita membaca doa itu, doa al-fajr. Nah, beliau berkata, dari situ sampai menunggu untuk kita menunaikan salat fardu subuh, hendaknya kita mengisi waktu itu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah dan bertasbih dan baca Quran. Oke. Di antara zikir yang disunahkan ya ikhwan di waktu ini adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Gitu kan. Yang kita baca berapa kali? 100 kali. Gitu. Nah, warad dalam beberapa asar dikatakan barang siapa yang muwadhabah yang mendawami zikir itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali maka akan dimudahkan rezeki dunia dan akhiratnya. Wa hadza mujarrab dia bilang. Nah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah adzan subuh dan sebelum salat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua juga disunahkan kita membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali disunahkan juga. Nah, juga yang ketiga disunahkan kita baca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Nah, itu adalah zikir yang disunahkan untuk dibaca setelah adzan subuh dan sebelum kita menunaikan salat subuh. Jadi ada 4 perkara. Pertama doa yang tadi, doa al-fajr, kemudian subhanallahal azim astaghfirullah 100, kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali dan kemudian ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Nah, itu dengan itulah yang semestinya kita apa namanya mengisi waktu yang longgar antara adzan subuh dan salat subuh. Masya Allah, alhamdulillah kita dapatkan itu di kebanyakan masjid-masjid kita, kebanyakan musala-musala kita membaca itu bersama. Alhamdulillah khair wa afiyah. Gitu ya, ikhwan. Nah, beliau berkata, "Fa idza sami'tal adzan." Bila mana engkau di tengah-tengah engkau membaca wirid tadi, kemudian engkau mendengar adzan fi asna dzalik, dalam tengah-tengah engkau membaca wirid tadi, faqta, maka putuskanlah ma anta alaih, ma anta fihi, apa-apa yang engkau di dalamnya sekarang dalam membaca Quran kah atau dalam membaca zikir kah, putuskan. Lalu ngapain? Washtagil bijawabil muadzin dan sibuk-sibuklah engkau untuk menjawab
yang azan. Menjawab azan. Jadi dalam perihal apapun disunahkan kita ketika mendengar azan maka putuskanlah apa namanya urusan itu dan kemudian kita jawablah azan ini. Limadza ikhwan? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya kadar kedekatan seorang hamba nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan apa? Dengan eh, ikbalnya, dengan perhatiannya ketika dia mendengar azan. Nah, kalau seandainya dia mendengar azan, dia perhatian dengan azan itu, dia menjawab azan itu, dia meninggalkan semua kerjaannya sekarang, dia berhenti sejenak, maka itu diharapkan insya Allah di akhirat nanti akan dekat dengan Allah Ta'ala ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang paling agung di surga adalah apa? Bukanlah bidadari atau bukanlah makanan yang lezat, bukanlah nikmat, enggak. Nikmat yang paling lezat di surga nanti adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seorang hamba dengan Allah akan diukur dengan apa? Dengan perhatiannya dengan menjawab azan. Nah, wahakata ya ikhwan. Dan dimakruhkan waktu azan dikumandangkan kita masih berkesibukan ataupun kita masih ngomong, bahkan dikatakan sebagian sholihin itu tanda daripada su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya ikhwan. Ya kan, kalau kita dengar azan, perhatikan azan itu. Walaupun lagi belajar, putus belajar sebentar untuk menjawab azan. Wahakata. Nah, bagaimana cara menjawab azan? Nah, di sini musannif Imam Ghazali mengajarkan kita bagaimana kita menjawab azan. Perihal menjawab azan, insyaallah ikhwan kita akan bahas di pertemuan akan datang karena perihal menjawab azan perihal yang sangatlah ajib, yang mempunyai dzauq, mempunyai cita rasa khusus di hati kita bagaimana kita menanggapi kalimat Allahu Akbar, apa yang kita jawab, apa yang harus kita hadirkan di benak kita. Allahu Akbar, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan, gitu. Banyak sunnah-sunnah yang kita apa namanya, disunahkan kita membacanya ketika menjawab adzan, bukan hanya saja menjawab adzan seperti yang muadzin kumandangkan. Ada banyak tambahan. Ketika kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah, setelah menjawab juga dengan asyhadu an la ilaha illallah, disunahkan baca raditu billahi rabban sambil mengusap apa namanya kepala kita. Juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurratu aini ya Rasulullah. Insyaallah kita akan bahas semua itu di pertemuan akan datang bagaimana cara kita menjawab azan. Oke, wallahu alam bisawab. Semoga insyaallah Allah Ta'ala memberikan barakah, inayah, dan taufik kepada kita semua untuk bisa kita mengamalkan apa yang kita dengar pada kesempatan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa anhum alaih. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. بارك اللهم تعالى في هذه الجلسة وهذا الاجتماع واجمعنا وإياهم وجميع المستمعين والقارئين ومن يتابع هذا البرنامج واجمعنا معهم في دار الفردوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقر عينه بنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.